apa yang tadi saya sampaikan di dalam. Bila terjadi kematian ada jenazah, langsung kita ukur panjangnya jenazah. Panjangnya jenazah umpama seginilah kurang lebih, baru kita kalau kita kan bal-balan Pak ya. Kalau kita biasanya kalau kita belinya itu kan kain kapan satu bal itu nomor motong-motong sendiri. Tapi kalau kita beli jadi sudah diukurkan dari sono, itu biasanya 2 meter 450, kayak segini panjangnya, 2 meter 50, 2 meter setengah. Nah, yang penting ini tujuannya adalah buat mengikat. Nanti kalau kita potong sendiri, kita kain ada, diukur ujung sampai ujung. Nah, dilebihinnya bagusnya itu 1 jengkal. Lebih bagus, lebih panjang. Segini juga cukup sebenarnya. Yang penting bisa diikat. Setelah itu sudah terukur, kita potong kembali 2 kain selanjutnya. Anggap aja itu. Ya, itu anggap aja kita lagi dipotong 3 lembar, dan untuk kainnya, untuk sarungnya dan untuk bajunya. Nanti kita lihat. Terus kita praktek mandi. Mandi yang biasanya kita lakukan itu sebelum kita mandikan, kita usahakan mengeluarkan kotoran sedapat kita. Biasanya kalau susah untuk diangkat jenazah, kita cukup ditekan perut bagian atas, tekan sekuat kita, pelan-pelan tapi pasti untuk menuju ke kubur. Harapannya kotoran terdorong keluar lewat kubur. Kalau memungkinkan jenazah untuk diangkat, biasanya kalau masih meninggal itu baru beberapa jam, badan lentur, kami sering meminta untuk diangkat setengah dulu. Di sini 2 orang, di sini 2 orang. Diangkat anggap aja ini setengah dulu. Nah, itu lebih mudah untuk mengeluarkan kotoran daripada tidur. Karena apa? Posisi perut ada di atas dibanding dubur. Maka kotoran lebih gampang untuk kita dorong sama tim kami melalui ditekan. Harapannya lebih banyak kotoran yang keluar. Biasanya kotoran itu kotoran yang sudah ada di ujung leher kubur. Kalau yang masih di dalam biasanya kemungkinan nggak bisa keluar. Itu udah yang. Setelah itu kita anggap maksimal. Cara dorongnya Pak, kita tekan bagian pinggang kanan kiri dan bagian tengah ke bawah. Terus berkali-kali. Kalau biasanya kalau di sebelah sini masih keras, itu ada gumpalan yang belum terdorong. Kalau sudah kita beberapa kali kita pencet, biasanya di sini ada harapan yang ini nggak kosong. Ya kita menduga secara positifnya aja, harapannya kosong. Nah, mutilasi. Habis itu Pak, itu boleh pakai. Habis itu kita ceboki dengan cara memiringkan kanan ini, terus tapi bagian tertentu nggak usah dibuka, bagian sini kayak begini. Api yang bagian atas minta diangkat supaya memudahkan untuk menceboki. Diceboki dengan cara kain yang kita sediakan kita pakai. Biasanya kita menggunakan kain dicebokin kalau bisa sama ahli keluarga. Kalau tidak ada terpaksa kita. Tentunya ya tadi dengan izin keluarga. Dicebokin, pakai terakhir pakai sabun. Yang penting aroma tersebut hilang.
selesai. Kalau bisa, mohon maaf ya, kayak kita kan biasanya kita melakukan itu pakai sarung tangan. Itu jari ini saya masukkan ke dubur, kayak saya nyebok pantat sendiri. Karena kalau kita nggak masukkan walaupun sedikit ya, itu kotoran nggak bakal bisa keluar. Kita colek. Makanya jujur, kami selalu membawa sarung tangan. Karena apabila keluarga nggak mau tidak mau, kami melakukan itu. Kadang-kadang kedalamannya itu sampai kalau kotorannya banyak, mau tidak mau separuh dari tim kita dorong dari ini. Harapannya masih ada yang tersisa kedorong keluar, dari sini pun kita keluarkan. Jangan bilang jorok, jangan bilang kotor. Tidak ada kalimat jorok dan kotor saat itu kita lakukan. Begitu selesai, baru kita memulai memandikan dengan cara ditutup semua, ditutup. Nah, baru kalau Pak Kiai silakan mau mempraktekkan itu juga bagus. Kita bukan dulu, kan katanya gitu ya. Tapi setelah kotoran hilang, istinja dulu tadi selesai, baru kita wudukan. Boleh, anjuran Pak Kiai kan secara fikihnya begitu, wudukan dulu. Tapi yang sering kami lakukan itu kami mandi dengan niat mandi junub. Saya niatkan untuk jenazah ini mandi disiram. Biasanya kami kalau kayu segini biasanya 7 kali Pak, kalau nggak 9 kali. Ya kami ngambil ini aja, ngambil ganjilnya. Kan katanya sekali juga cukup kalau pakai ember gede kali. Kan kalau enggak mungkin kalau 3 kali ya. Bisa jadi karena ini kecil kami berkali-kali. Kami itu bisa nyampe 7 nyampe 9 kali. Niat mandi. Kalau pakai selang itu lebih bagus Pak. Satu pakai selang. Makanya kami sering minta pakai selang. Satu, kami juga nggak terlalu capek. Yang kedua, insya Allah air tersebut selalu air mengalir, air suci mensucikan. Udah selesai, baru niat yang kedua, niatnya itu berguyur apa? Sambil berguyur. Sebelumnya ya? Sambil berbaring. Iya, ya mungkin di awal doang Pak. Jadi kan di buku padonya ada nawaitu kan gitu. Kalau saya sih biasanya nggak diomongin, cuma dalam hati karena saya juga pakai masker biasanya Pak. Tujuannya saya niat memandikan hadas besar jenazah ini lillahi ta'ala. Kemudian udah selesai, kami juga ulangi lagi, saya niat memandikan jenazah ini fardhu lillahi ta'ala. Kan fardhu kifayah ya, fardhu kifayah. Sudah selesai, kami yakin semua udah kena air suci mensucikan, berarti insya Allah udah sah. Baru kita buka, sabuni. Kalau mau di di sampoin, yang yakin belum umpama masih ada kotoran yang tertinggal. Contoh di kuku, kita mau minta tolong dibersihkan pakai cotton bud sama orang yang ada di sekitar situ. Atau mungkin ada kotoran yang masih di dalam hidung, kita keluarkan sedapatnya. Atau mungkin juga ada kotoran yang ada di telinga dan di mulut. Kami biasanya kalau di kain menggunakan kain, caranya begini, disumpelin sambil digosok gitu. Setelah dianggap selesai semua, baru ganti kain yang tadi saya bilang itu, ganti kain pakai kain yang kedua. Kita basuhkan lagi, kita tutup lagi. Biasanya juga kami melakukannya sebelum setelah selesai dikasih air, anggap aja nih air yang kedua sudah dikasih air semua, diguyur, kita buka kembali untuk diwudukan terakhir. Yakinkan kita wudukan. Nah, ini proses waktu memandikan itu tangan kita nadain ke datangnya air, tapi tatkala wudu kita langsung bersentuhan langsung si air tersebut ke badan si mayat. Sama seperti biasa, niat wudu untuk jenazah lillahi ta'ala. Pertama bersih tangan dulu, habis tangan langsung kan biasa
hidung kumur-kumur. Di kumur-kumur biasanya kita suka pakai ini Pak, caranya hidung kita pencetin, harapannya nggak ada najis, nggak ada kotoran yang ada di sini, baru kita niat itu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil semuanya. Tangan kita angkat, kita bersihkan, dua-duanya selesai, kepala sampai ke bawah, selesai, telinga, kalau tidak masih ada itu, seperti halnya orang wudhu biasa. Kemudian terakhir kaki, sela-selanya sampai dengan segitu. Selesai, kita tutup, kita terakhir siram pakai air kembang. Harapannya yang tadi, biar segar, biar aromanya wangi, biar yang jelas pakai air kembang. Selesai, kurang lebih antara 5-10 menit kita biarkan. Harapannya adalah air tersebut nyerap pada badan yang bersangkutan. Kita ganti pakai kain yang kering, tapi sebelumnya kita lap dulu pakai anduk. Dianduki dengan yang caranya adalah dari atas ini ditarik, anduk ikutin, anduk sampai sini, air bersih, kain yang kering pun ikuti dari belakang. Kemudian jangan sampai yang namanya jenazah itu terbuka secara keseluruhan. Harapannya bagian ini sampai sini itu proses memandikan jangan sampai terbuka. Walaupun umpama membersihkan ini pun usahakan dipodok semua. Setelah itu selesai, kami akan mengangkat ke kain. Kain setelah itu kita siapkan. Namun biasanya yang kami lakukan karena saat kami berempat, saya bagian nangani jenazah berdua, Pak Slamet sama Pak Miskari biasanya nangani kain yang ada. Kain contoh tadi kain udah dipotong. Jadi bapak-bapak, kain itu setelah dipotong tadi, maka kita ngambil tali. Ngambil talinya itu dari 3 potong kain yang ada. Caranya begini Pak, samping kita sobek, kita tarik. Tiga-tiganya dipotong, tiga-tiganya diambil talinya. Setelah tali itu dipotong, kain itu kita susun disesuaikan dengan kita melihat badan jenazah seperti apa. Kalau badannya gede, kita tadi penyusunan kain kayak kipas. Harapannya bagian dada, bagian ini itu tertutup semua. Coba dibelah. Air pertama ke sini. Balik sono. Ya. Kami kan belakang berarti. Nah. Makanya rencananya kan sebelah sana Pak. Ini dipersiapkan buat kaki, makanya kaki lebih sempit dibanding bagian atas. Harapannya yang ini itu bagian dada, nanti kain tutupi sampai ke seluruh badan. Yang ketiga biasanya diluruskan begitu. Lantas setelah 3 kain ini kita memotong untuk sarung. Sarung itu bagian pinggang itu biasanya kita melihat kondisi jenazah juga.
Kalau jenazahnya lingkarannya mungkin bisa mencapai 120 ya seperti apa? Kita ukur. Tapi kalau standar biasanya cuma 1 meter. Kalau enggak 1 meter 20 cm. Setelah kita bikin sarung tersebut itu kita letakkan bagian pinggang. Setelah kita motong sarung, baru kita motong bagian baju. Bagian baju kurang lebih antara 1 meter 80 nyampe 2 meter, tergantung tingginya si jenazah. Biasanya rata-rata 2 meter. Itu kita bagi dua, tengahnya kita gunting, disobek untuk memasukkan kepala jenazah nantinya. Caranya begini Pak. Kain itu disobek yang baik. Kita sobek. Kita ukur kira-kira kepala ada di mana. Nah, kepala ada di mana, yang kita sobek itu nanti buat masuknya kepala. Lantas setelah itu kita pasang buat yang namanya cacuknya. Potong kurang lebih seperti ini Pak. Nanti dipasang pas pantat, pas tangan. Terus kita juga memotong untuk sorbannya. Biasanya yang kita pakai sorbannya yang segitiga. Nanti itu dibikin pas ke bagian kepala. Setelah itu selesai begini, kita pasang di atas kain itu kapas yang sudah kami siapkan. Yang pertama untuk bagian selangkangan, yang kedua untuk bagian kepala. Ini ya, ini bagian buat selangkangan yang ada cacuknya, dilapisi ini kapas. Itu kapasnya disesuaikan Pak. Kalau kapasnya ini kan gede banget ya, kalau khawatirnya kalau gede nanti nggak lipat. Jadi kalau bisa disesuaikan lah dengan si jenazah. Kemudian ada bagian sampai punggung, biasanya kami melakukan itu. Terus sampai dada bagian kepala. Intinya dari pantat sampai dengan kepala itu dialasi kapas. Setelah selesai itu, kita minta ditabur. Biasanya kita melakukan ditaburi pewangi. Yang kami sediakan adalah 3 hal. Yang pertama itu kapur barus yang dihaluskan. Kapur barus kayak begini, dihaluskan sampai halus. Separuh dimasukkan ke air kembang, yang separuh kita minta untuk ditaburi dari sini ke sini. Kemudian setelah ditaburi, kami juga membawa kayu cendana. Bubuk kayu cendana itu kami seperti ini. Nanti ini ditaburkan semua bagian bawah. Tujuannya sih untuk pewangi Pak. Yang ketiga itu kami kasih minyak melati kasturi, bukan minyak nyong-nyong ya Pak.
dicepretin Pak semua. Yang satu buat di dalam kain, yang satu lagi nanti buat di luar kain setelah jenazah dibungkus. Itu udah semua. Setelah itu semua jenazah dibawa. Kita minta dibawa, digotong cintanya banyak. Jatuh. Awas tangannya jatuh. Biasanya kita melakukan yang termudah dulu. Yang pertama, ngambil cancut sempak. Ambil dibuka gini. Tarik Pak. Oke. Terus ditarik cancut yang sudah disediakan sampai tutup ke sini. Ya, selesai. Terus tim kami yang lain biasanya sela-sela yang ada atau lubang yang ada kita tutup pakai kapas. Sela-sela ini atau mungkin di bagian bawah sini atau mungkin juga di ketek ketiak ya, atau mungkin juga di hidung ataupun telinga. Semua lubang usaha kami tutup dengan kapas. Nah, terakhir biasanya itu kapas kami sisakan untuk menutupi bagian muka. Kalau bagian muka, mata, itu kami biasanya menggunakan satu gemplek kayak masker plak gitu. Itu kami sisakan. Khawatirnya masih ada keluarga yang pengen melihat wajah jenazah. Kemudian kita melakukan pembungkusan. Biasanya kita melakukan pembungkusan pertama dulu. Itu dari sarung. Baju dulu ya. Baju dulu boleh. Baju dulu sampai ke sini Pak. Baju. Setelah baju tertutup, baru sarung diangkat. Sebenarnya kalau dengan baju dan sarung sudah tertutup pun jenazah auratnya udah ketutup. Maka kami enak. Udah ketutup, diikat dengan cara dilipatkan, masukkan ke sini. Set, udah anggap aja kita udah. Baru satu orang ke belakang, satu orang ke depan. Bagian kain itu kita mulai yang bagian kiri dulu, yang sebelah sini. Ada deh, sebelah sini dulu. Set, ambil. Nah itu satu-satu. Terus kemudian setelah rapih bagian sebelah sini, tim kami yang lain pun melakukan perapihan biasanya pada sorban. Tapi ada juga yang tidak pakai sorban. Itu mah yang penting jenazah katanya tertutup auratnya. Tapi kami selalu memakai sorban walaupun itu anak kecil. Kecuali bayi ya Pak ya. Kalau bayi kami nggak pakai sorban biasanya. Kemudian jenazah biasa semua ditutup pakai kain, pakai kapas. Kemudian kita terakhir terus kami biasanya melakukan talinya itu dari bawah. Contoh, dari bawah dulu kita tali disesuaikan panjangnya, kita rapikan, tali bawah. Semua tali ada 5. Satu paling bawah, yang kedua ada di lutut, di atas lutut di sini, yang ketiga biasanya di atas perut, ya, kurang lebih di sebelah sini, yang ketiga di dada, yang keempat di dada, yang kelima ada di
atas kepala. Mudah-mudahan nanti malu nggak hidup Pak. Enggak ada yang mancing. Enggak. Iya. Ya, yang biasa kami lakukan itu bagian itek itu bagian kain depan, bagian luar. Kalau maksud ya, kemudian kami mengikat bagian yang di atas lutut. Semua tali itu adanya di sisi kiri. Semua di sisi kiri. Karena kita biasanya kebiasaan di sini itu lahat miring ke kanan ya. Nggak tahu kalau mama ke sebelah sini nggak ngerti gitu. Ya, tali itu cara nalinya begitu Pak, tali biasa. Tali yang penting tali tersebut tatkala mau dibuka gampang, memudahkan. Wangsul. Ya, langsung balik kan Pak? Iya, tali wangsul itu namanya. Tali Wangsul balik. Kemudian kita tali bagian yang di atas perut. Yang ketiga. Di atas perut. Nah, tali yang keempat itu di dada. Tali yang keempat di dada. Kemudian tali terakhir, tali yang kelima ada di atas kepala. Jangan dikasih minyak. Terus setelah terakhir biasanya itu kami ada minyak terakhir yang tadi satu bagian dalam ditaburkan, yang satu bagian luar. Itu kita biasanya dibuka, ditempelkan ke setiap tali 5 tali tersebut. Tali simpul tersebut kami kasih minyak, sisanya ditaburkan bagian atas. Kemudian sebelum kita kuburkan sambil menunggu galian, kita tutup dulu kain kan Pak ya. Kalau umpama sudah siap,